Selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat dimanapun saudara berada. Entah saudara mungkin ibadah di rumah bersama dengan keluarga maupun saudara yang beribadah bersama dengan rekan-rekan yang lain di live group saudara. Dan pada hari ini adalah minggu pertama dari bulan Mei yang kita sudah memasuki bulan yang baru. Kita mengucap syukur karena Tuhan terus menolong kita dan memberkati kita sampai dengan saat ini. Saya yakin semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun masih tetap harus ada yang beberapa kerja di rumah, masih anak-anak belajar di rumah, dan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tertunda, perjalanan yang tertunda. Tetapi yakinlah bahwa ini adalah masa-masa di mana Tuhan tetap akan memberikan kesabaran buat kita dan juga Dia akan memberikan hikmat buat kita untuk bisa melewatinya dengan kemenangan. Dan memasuki bulan Mei ini kita kembali kepada sebuah tema yang baru, dan saya ingin ingatkan pada saudara bahwa tema 3 bulan kita adalah Man of Honor. Dan khusus pada bulan Mei ini kita akan membahas mengenai responsibility. Dan saya berharap saudara siap untuk kebenaran firman ini. Dan kita akan sama-sama mohon biar hikmat Tuhan turun di atas kita semua. Bapak, sekali lagi hamba-Mu berdoa buat setiap kami dan termasuk hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami semua akan sungguh-sungguh diinspirasikan oleh firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, diubahkan cara berpikir kami oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kami akan selalu diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari menjadi lebih baik. Dan kami akan menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh kekuatan Tuhan untuk bertanggung jawab melakukan apa saja yang kami kerjakan dalam hidup kami dan dipercayakan dalam hidup kami. Berkati pembacaan firman, perenungan firman pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara bicara tentang responsibility, tanggung jawab. Bahasa Inggrisnya adalah responsibility dan terdiri dari sebetulnya 2 kata yang pertama adalah response, yang kedua adalah ability. Ya kalau kita gabungkan jadi responsibility. Responsibility adalah kemampuan seseorang untuk merespon terhadap sesuatu atau keadaan atau kejadian atau sebuah tanggung jawab pekerjaan. Nah, ketika diperhadapkan kepada satu masalah, seseorang sebetulnya memiliki sebuah kemampuan untuk merespon terhadap masalah tersebut. Ya kita sering dengar bagaimana orang dibilang katanya, oh dia nggak bertanggung jawab nih karena kerjaannya nggak diberesin, atau dia anak yang nggak bertanggung jawab karena PR-nya nggak dikerjain di rumah. Ya jadi ada banyak kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat kita yang menunjukkan seseorang itu bertanggung jawab atau tidak. Ketika seseorang menghadapi sebuah kenyataan dalam kehidupannya, sebuah keadaan dalam kehidupannya, apakah dia lari dari masalah atau dia justru menghadapi masalah tersebut? Bagaimana responnya? Apakah ketika dia menghadapi sebuah masalah, sebuah tantangan, dia biarkan saja, dia nggak lakukan apapun, atau justru dia selesaikan. Jadi bagaimana respon seseorang? Sebetulnya itu adalah tanggung jawabnya. Dan ada juga kita pernah dengar orang-orang yang bilang katanya, oh dia punya utang tapi dia nggak bayar, dia nggak bertanggung jawab. Nah, itu juga sama juga saudara. Contoh orang-orang yang mungkin kurang tanggung jawabnya dalam kehidupan. Lalu ada pekerjaan yang harusnya diselesaikan tapi dia malah mengerjakan pekerjaan lain misalnya. Dia nggak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Malah dia pekerjaan orang lain. Nah oleh sebab itu ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat meresponi kondisi atau keadaan yang dihadapi oleh dirinya. Dan itu akan menunjukkan seberapa besar kemampuan dia untuk memikul tanggung jawab tersebut. Nah bicara tentang kemampuan, itu ada orang yang punya kemampuan besar atau kemampuan yang kecil. Berbeda-beda kemampuan orang untuk meresponi sesuatu. Dan kita mau supaya kehidupan kita bertumbuh di dalam tanggung jawab ini. Kemampuan untuk meresponi kita semakin besar, saudara. Dan semakin besar respon seseorang terhadap sebuah kondisi, tanggung jawabnya terhadap sebuah keadaan, sebetulnya semakin besar juga upah yang akan dia terima. Sama seperti analoginya kalau sebuah mobil yang kita kendarai, kita akan tanya berapa kekuatannya dan berapa cc-nya dan lain sebagainya. Dan bagaimana responnya, kalau mobil ini responsif atau enggak. Nah semakin dia responsif semakin mahal harganya. Nah demikian juga sebetulnya dengan kehidupan kita. Semakin besar tanggung jawab yang kita terima dan semakin besar tanggung jawab kita, sebetulnya semakin besar juga honor atau honor yang akan kita terima. Dan itu bisa berupa upah, bisa berupa penghargaan, bisa berupa penghormatan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya memang honor, dihormati orang.
Ya, jadi seorang yang bertanggung jawab adalah seorang yang pasti akan dihormati oleh orang lain. Nah, penghormatan itu bisa dalam bentuk sekali lagi upah, bisa dalam bentuk penghargaan, ya bisa dalam bentuk mungkin aplaus dari orang lain. Tetapi itu adalah orang-orang yang dihargai. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dihargai oleh orang lain. Nah, kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari usianya rupanya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Tetapi dari sebesar apa tanggung jawabnya. Jadi orang yang tua belum tentu bertanggung jawab. Orang yang usianya udah lanjut belum tentu orang yang bertanggung jawab. Karena maksudnya orang yang dewasa. Tetapi orang yang dewasa adalah orang yang memang dia bisa bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Nah, tanggung jawab seseorang juga dinilai dari bagaimana ia mengatur prioritas dan juga mengatur waktunya. Jadi ada orang-orang yang dipercayakan sesuatu, dia harusnya bisa mengatur prioritas. Sekarang dia kerjakan A, lalu dia kerjakan B, dia atur waktunya kerjakan C. Namun ada orang-orang yang nggak bisa bertanggung jawab dengan waktu dan prioritasnya, sehingga ketika dia dipercayakan ada 3 pekerjaan misalnya, pekerjaan pertama dia nggak selesaikan dengan baik, lalu sudah harusnya mengerjakan pekerjaan kedua. Nah, waktu dia mengerjakan pekerjaan kedua, dia masih mengerjakan pekerjaan yang pertama, dan demikian seterusnya. Dan pada akhirnya pekerjaannya nggak selesai. Dan kalau pekerjaannya nggak selesai, otomatis kan dia nggak dihargai oleh orang. Nah, ini yang kita mau pelajari bersama-sama, saudara, bahwa tanggung jawab itu adalah juga mencakup tanggung jawab terhadap orang-orang di sekeliling kita. Siapa yang ada di sekeliling kita? Keluarga kita kah? Atau mungkin lingkungan kita, masyarakat di mana kita ada? Ya, kita bertanggung jawab terhadapnya. Lalu yang kedua, kita juga bertanggung jawab kepada pekerjaan kita atau pelayanan kita. Ya, di mana kita bekerja tentu saja, di mana kita melayani sesuai dengan profesi kita masing-masing. Apakah saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya? Lalu yang terakhir adalah apakah saya bertanggung jawab terhadap diri saya? Bagaimana perkembangan diri saya? Bagaimana apakah saya semakin bijaksana atau enggak? Saya semakin bertumbuh atau enggak? Secara kerohanian apakah saya semakin baik atau enggak? Secara hikmat apakah saya semakin berhikmat atau justru semakin gak berhikmat? Saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Jadi ada beberapa tanggung jawab yang harus kita kerjakan, saudara. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari. Bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Dan itu yang saya pikir menjadi inspirasi buat kita dan menjadi bahan pembelajaran buat kita pada pagi hari ini. Nah, saya ingin mengajak kepada saudara, saya berharap saudara excited dengan ini. Ya, contoh mengenai seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Dia adalah seorang yang sangat bertanggung jawab. Seorang yang sejak masa mudanya dikenal sebagai seorang yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita perhatikan perjalanannya satu persatu, ini yang membawa dia kepada satu kehidupan yang jauh lebih baik ketika dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Mari kita fokuskan kepada Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 37 ayatnya yang ke-17. Saya ingin bacakan dulu buat saudara cerita tersebut. Yusuf adalah seorang yang seorang anak dari 12 anak. Dia anak yang ke-11. Papanya namanya Israel atau yang dikenal dengan Yakub. Dan mamanya sudah meninggal ketika dia masih sangat muda. Dan Yusuf ini sayang sekali oleh papanya. Dan dia adalah pemimpi. Dia suka bermimpi, saudara. Dan Tuhan sering memberikan mimpi-mimpi kepada dia. Dan setiap kali dia bermimpi, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya. Dan yang menjadi masalah adalah mimpinya selalu mimpi yang mengagungkan dirinya. Bagaimana dia menjadi pemimpin, bagaimana saudara-saudaranya sujud kepada dia, termasuk orang tuanya sujud kepada dia. Dan ini membuat saudara-saudaranya tentu saja jadi tidak senang kepada Yusuf dan akhirnya marah kepada Yusuf. Dan gak suka lah. Dan Yusuf akhirnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, satu hari Yusuf mendapatkan tugas dari papahnya untuk melihat keadaan saudara-saudaranya yang pada saat itu pekerjaan mereka adalah beternak. Jadi mereka pergi ke satu daerah untuk membawa domba-domba mereka mungkin. Dan mereka pergi berhari-hari begitu lama sehingga bapaknya mulai worried gitu. Ini apa yang terjadi dengan anak-anak saya? Dan karena Yusuf yang disayang, dia tinggal di rumah. Jadi papanya bilang, Sup, saya kasih tugas ya, ini job desk-nya kamu nih. Job desk-nya kamu temui saudara-saudaramu, cari tahu bagaimana kabar mereka. Dan mereka ada di Sikem saat ini. Jadi kamu pergi ke sana, kamu cari tahu, kamu kabarin seperti apa beritanya. Dan Yusuf taat, saudara. Yusuf pergi dan dia ikutin apa yang bapaknya perintahkan. Dan dia bertanggung jawab dengan pekerjaan ini, dengan job desk-nya ini. Lalu dia pergi ke Sikem, namun dia cari-cari, nggak ada saudaranya di sana pada saat itu.
Dan dia nggak berhenti mencari, saudara. Dikatakan dia berjalan ke sana sini dan dia mencari dan nggak ada. Akhirnya dia ketemu dengan seseorang dan akhirnya dia bertanya, kamu lihat gak saudara-saudara saya di mana? Oh, orang tersebut bilang mereka udah pindah ke Dotan, ke kota yang lain gitu. Dan Yusuf pada saat itu karena dia seorang yang sangat bertanggung jawab, dia pergi ke Dotan mencari saudara-saudaranya. Karena kerjaan dia, karena tugas-tugas yang diberikan kepadanya belum selesai, jadi dia pergi. Nah saudara, ini maksud saya. Mari kita renungkan. Yusuf punya alasan untuk pulang ke rumah ketika dia gak bertemu dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Job desk-nya dia adalah menemui saudara-saudaranya di Sikem. Dia udah taat sama papanya, dia pergi. Tapi ketika gak ada kan sebetulnya dia punya alasan. Gak ada, pulang aja gitu. Ngapain saya cari-cari ke tempat yang lain gitu. Toh dibilangnya kan di Sikem. Job desk saya ketemunya di Sikem. Jadi kalau saya gak ketemu di Sikem ya artinya kan selesai tugas saya. Kerjaan saya beres, saya pulang. Lebih baik nyaman di rumah gitu. Ngapain saya di padang kepanasan dan cari-cari yang gak pasti juga gitu. Tapi Yusuf gak seperti itu saudara. Yusuf juga sebetulnya punya alasan untuk pulang ke rumah karena kan dia udah taat sama papahnya. Udah beres kerjaannya. Dan mungkin juga ada perasaan dalam hatinya, toh ngapain nyari orang-orang yang juga yang gak suka sama saya. Yang benci sama saya gitu. Ngapain saya cariin mereka gitu. Ya udah yang penting saya udah kerjain tugas saya. Punya alasan seperti itu Yusuf. Tapi dia tidak lakukan itu saudara. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. Dia seorang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan terbukti saudara, waktu dia pergi ke Dotan, ya kita tahu ceritanya, saudara bisa baca dalam kitab Kejadian 37 ayat yang ke-17. Dan terus saudara bisa baca di dalam ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana saudara-saudaranya Yusuf pada akhirnya menjual Yusuf ke Mesir. Dan akhirnya di situ adalah permulaan dari perjalanan kehidupannya Yusuf yang kita baca dalam firman Tuhan. Yusuf adalah seorang yang bertanggung jawab saudara. Dan dia adalah seorang yang bukan cuma sekedar melakukan tugas atau job desk-nya, tetapi dia mengerjakannya extra miles. Saya berkesimpulan berarti orang yang bertanggung jawab adalah orang yang memang selalu mengerjakan pekerjaannya extra miles. Kalau dia dikasih tanggung jawab 10, dia bisa memenuhi tanggung jawab 10-nya, tetapi juga dia bisa melakukan hal yang lain, mengembangkan pekerjaan tersebut, bisa menjadi 12, bisa menjadi 15. Dan itu extra miles, saudara. Dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bisa mengerjakan extra miles. Itu contoh yang pertama, saudara. Contoh yang kedua, perjalanan Yusuf kita coba elaborate kembali dalam kitab Kejadian pasal yang 39, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang sampai dengan ayat yang keempat. Setelah Yusuf dijual ke Mesir, lalu dia diterima. Kita tahu ceritanya dia masuk ke rumahnya Potifar sebagai seorang budak. Sekali lagi Yusuf menunjukkan bagaimana dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Saya ingin memberikan pemahaman ini buat saudara. Coba renungkan. Kalau saja Yusuf punya alasan untuk katakan hidup saya udah habis. Saya udah gak punya masa depan. Terus saya jadi budak, saya dijual. Dan saya tinggal di negara yang saya gak tahu. Saya gak kenal, bahasanya juga baru buat saya. Jadi ngapain saya susah-susah? Ya udah tunggu aja lah nasib. Saya mau dibawa kemana oleh nasib ini? Yusuf bisa mengatakan hal-hal seperti itu saudara. Dan dia punya alasan sebetulnya untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi pada kenyataannya tidak. Ketika Yusuf menjadi seorang budak di rumah Potifar, terbukti bahwa Yusuf mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Apapun yang dipercayakan kepadanya. Saya bacakan kepada saudara ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Belum berhenti saudara. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Wow. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan saudara, sebagai seorang budak, Yusuf gak tinggal di rumah tuannya. Dia tinggal di luar halaman rumah tuannya mungkin. Tetapi karena Yusuf diberikan tugas, dia mengerjakan dengan baik, dia setia, mungkin dia bangun lebih pagi daripada yang lain, dia kerja lebih panjang daripada yang lain. Walaupun dia mungkin upahnya sama, tapi dia mengerjakan load pekerjaan yang dia bisa katakan bahwa, oh saya bisa kerjakan kok, saya baik-baik aja, saya fine-fine aja, saya suka mengerjakan ini. Dia tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugasnya. Sehingga dikatakan di sana bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya.
Yusuf nggak mungkin disertai Tuhan dan akhirnya Tuhan membuat dia berhasil kalau Yusuf nggak mau kerja. Kalau Yusuf nggak ngerjain apapun, kalau dia mungkin saja ngambek-ambekan, kalau dia mungkin aja tersinggung terus sama orang, kalau dia mungkin aja marah dengan dirinya sendiri, lalu marah dengan keadaan, marah apalagi dengan Tuhan. Jadi akhirnya dia bilang, ngapain saya kerja keras seperti ini? Toh dunia nggak adil buat saya. Kakak-kakak saya nggak adil buat saya. Bahkan Tuhan pun nggak adil buat saya. Dalam kondisi yang susah seperti ini. Yusuf punya alasan untuk itu, saudara. Tapi enggak. Justru dia kerja, terbukti Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan membuat berhasil orang yang kerja. Nggak ada orang yang berhasil tanpa bekerja. Jadi jangan mengharapkan Tuhan membuat kita berhasil kalau kita malas kerja. Kalau kita nggak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Nah, Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan sehingga dilihat oleh Tuhan bahwa Yusuf itu memang disertai Tuhan. Karena apapun yang dia kerjakan berhasil. Karena apapun yang dia kerjakan dikerjakan dengan tanggung jawab, diberkati Tuhan, keberhasilan terjadi. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhan, makanya dia boleh tinggal dalam rumah Tuannya. Dan dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih lagi, saudara. Nah, Yusuf bertanggung jawab bukan cuma sekedar kepada pekerjaannya, tetapi dia juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk ngembangin apa yang seharusnya dia bisa kembangkan dalam dirinya. Bukti orang yang bertanggung jawab adalah lihat hasil pekerjaannya, saudara. Dan Yusuf di-honor, Yusuf dihargai, Yusuf diupah lebih daripada yang lain. Makanya kenapa diserahkanlah kekuasaan atas rumah Potifar dan segala miliknya di dalam kekuasaan Yusuf, dalam tanggung jawabnya Yusuf. Ayat yang keempat, Yusuf mendapatkan penghormatan. He was honored, dia dihormati, dia dihargai lebih karena tanggung jawabnya. Gak cuma sampai di situ, saudara. Masalah bisa terjadi hanya karena seseorang bertanggung jawab, bukan berarti ia bebas dari masalah dan tantangan. Orang yang bertanggung jawab bisa aja tiba-tiba ada cobaan, tiba-tiba ada tantangan, tiba-tiba ada musibah mungkin terjadi dalam kehidupannya. Dan pada saat itu dalam kehidupan Yusuf juga sama. Yusuf ngalamin sebuah, kenapa jadi begini ya? Kenapa? Karena dia dicobai oleh istrinya Potifar. Tetapi sekali lagi Yusuf bertanggung jawab terhadap dirinya. Ketika istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur bersamanya, ada terjadi perzinahan di sana kalau Yusuf lakukan, Yusuf bertanggung jawab terhadap dirinya. Dan walaupun gak tertulis dalam Alkitab, tapi Yusuf mungkin berkata dalam dirinya, bagaimana mungkin aku mengotori diriku? Bagaimana mungkin aku serendah itu? Aku bertanggung jawab terhadap semua milik tuanku. Tapi yang ini bukan milikku. Dan ini gak diberikan kepadaku. Jadi ini bukan tanggung jawabku. Nah, Yusuf bertanggung jawab terhadap dirinya untuk menjaga dirinya daripada power abuse atau penyalahgunaan kekuasaan. Yusuf bisa aja sebetulnya tidur sama istrinya Potifar, tetapi dia sedang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Hati-hati dengan penyalahgunaan kekuasaan, karena penyalahgunaan kekuasaan sesungguhnya adalah tanda bahwa orang itu gak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang mengabuse power karena kita mempunyai power. Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dia gak akan menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yusuf bisa menjaga diri juga dari rasa nyaman. Nah, seringkali rasa nyaman itu melemahkan iman kita, saudara. Saya udah nyaman seperti ini, akhirnya saya jadi malas-malesan mungkin. Akhirnya saya jadi ya udah take it for granted buat semuanya gitu. Enggak, saudara. Yusuf tetap mengerjakan tanggung jawabnya dengan setia. Dan dia gak mau rasa nyaman itu akhirnya melemahkan imannya. Dan dia gak mau jatuh dalam pencobaan ketika dia sudah merasa nyaman. Dia seorang yang bertanggung jawab dengan dirinya. Dia tetap jaga integritasnya. Dia tetap jaga imannya. Dia tetap jaga kekudusannya. Dia seorang yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, karena kejadian seperti itu, Yusuf mengalami yang disebut dengan lockdown, saudara. Yusuf ngalamin masuk penjara. Dan karena dia difitnah oleh istri Potifar, dan ia dijebloskan ke sana. Dan apa yang biasa dia bisa lakukan dengan bebas di luar,
Sekarang dia di lockdown. Nah, bukankah kita juga sedang mengalami hal-hal yang seperti ini saat-saat ini, saudara? Bahwa biasanya kita bebas gitu. Tapi sekarang kita sepertinya kok saya nggak bebas ya. Saya diikat dari kebiasaan saya. Saya sebenarnya dibatasi oleh ruangan saat ini dan saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi hebatnya adalah karena tanggung jawab itu adalah sebuah attitude yang dibawa seseorang kemanapun dia pergi. Yusuf membawa sifat itu, attitude itu, sikap hati itu, karakter tersebut dia bawa dimanapun dia ada. Walaupun pada saat itu dia di lockdown. Pelajaran penting yang kita bisa pelajari dalam Kejadian 39. Ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuflah yang mengurusnya. Saudara lihat bagaimana Yusuf selalu bertanggung jawab dengan semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sehingga dia menjadi kesayangan. Dimanapun dia ditempatkan. Dia jadi kesayangan buat Potifar. Sampai pada akhirnya memang dia difitnah, dia masuk penjara. Lalu di penjara dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dan akhirnya Yusuf memegang kunci penjara sebetulnya. Di mana dia bisa keluar masuk ruang-ruang tahanan yang lain. Sehingga makanya di situ dia bisa bertemu dengan banyak orang tahanan-tahanan raja. Dan ada cerita lain dari situ sebetulnya bahwa Yusuf sedang dibentuk oleh Tuhan selama mungkin 2 tahun lebih di penjara untuk bisa mengenal politik, ilmu politik. Karena bergaul dengan orang-orang politik dalam penjara yang merupakan tahanan politiknya Firaun. Jadi Yusuf punya akses, saudara, walaupun dia ada di dalam penjara. Tetapi Yusuf memiliki sebuah tanggung jawab. Bagaimana respon seseorang ketika mengalami lockdown atau seolah-olah dibatasi gerakannya, itu akan menentukan dia bisa keluar dari situ sebagai pecundang atau sebagai pemenang. Sebagai korban atau sebagai pahlawan. Dan Yusuf sekali lagi punya alasan untuk marah ketika dia masuk ke penjara. Punya alasan untuk kecewa, punya alasan untuk dendam, punya alasan untuk protes sekali lagi. Dan punya alasan untuk tidak melakukan apapun sebagai bentuk protes dan gak sukanya dengan kondisi ini. Saudaraku, Yusuf memilih untuk tetap bertanggung jawab walaupun dia dibatasi. Yusuf tetap memilih bertanggung jawab, melakukan pekerjaan apa saja yang ada di tangan dia untuk dia kerjakan. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan itu adalah sebetulnya kunci buat Yusuf untuk keluar dari kondisi lockdownnya, menjadi pemenang, dan menjadi pahlawan. Dan kita tahu ceritanya sama-sama. Yusuf bertemu dengan juru minuman raja dan juru roti raja yang bermimpi, sama-sama bermimpi. Dan Yusuf tafsirkan mimpi mereka dan kejadianlah kenyataan. Tetapi sekali lagi saudara, kondisi yang membuat kita gak nyaman, kondisi yang membuat kita sepertinya, aduh Tuhan ngapain lagi sih kayak begini, ini kondisi semua lagi susah, ekonomi lagi susah, kerjaan lagi dibatasi, saya gak bisa bikin apa-apa. Toh wajar dong kalau saya gak produktif, wajar dong kalau saya gak bikin apapun, wajar dong kalau saya juga jadi gak bisa ngapa-ngapain karena keterbatasan ini. No, saudara, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang selalu dapat melihat setiap peluang apapun, sekecil apapun peluang itu di dalam kondisi lockdown seperti apapun. Orang bisa tetap melihat kondisi yang baik. Dan kalau dia bertanggung jawab, dia akan kerjakan semua tanggung jawab sekecil apapun tanggung jawab itu. Dia akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan dia gak mau menjadi orang yang kalah. Dia tetap akan menjadi orang yang menang dalam setiap kondisi apapun. Dan kita tahu sekali lagi saudara, bahwa setelah Yusuf keluar dari penjara, karena Firaun bermimpi dan gak ada seorang pun yang menafsirkan mimpinya. Dan juru minuman raja akhirnya ingat kepada Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Dan disitulah Yusuf akhirnya keluar dari penjara, dipanggil oleh Firaun dan bertemu langsung dengan Firaun dan menerjemahkan mimpinya Firaun. Dan ketika dia terjemahkan mimpinya Firaun, semua orang terkejut tentu saja, termasuk Firaun. Dan dia katakan, siapa yang punya roh Tuhan di dalam dirinya seperti ini? Orang ini luar biasa. Mari baca bersama dengan saya Kejadian pasal yang ke-41. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Saya bacakan ini buat saudara. Ayat yang ke-37 dikatakan,
Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan berkatalah Firaun pada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Yusuf diberikan penghormatan, Yusuf di-honored, dihormati, diberikan penghargaan. Dan tentu saja itu mempengaruhi kehidupan dia selanjutnya. Kenapa Yusuf bisa sampai pada tahap ini? Karena Yusuf hidup sebagai seorang yang bertanggung jawab. Dia gak lari dari masalah, dia gak marah ketika ada dalam masalah, dia gak protes kepada Tuhan ketika menghadapi sebuah masalah, atau bahkan masalah yang paling berat sekalipun dalam hidupnya. Dia tetap melakukan semua tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Dan Tuhan melihat ini, saudara. Tidak ada kehidupan yang lebih baik yang akan Tuhan berikan kepada seseorang jika ia tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan sebelumnya. Saya paraphrase ini buat saudara. Kehidupan Yusuf yang bertanggung jawab membawanya menjadi seorang yang terhormat. Yang kedua, kehidupan Yusuf yang bertanggung jawab memuliakan Tuhan. Saya bacakan ini buat saudara, ayat yang ke-38 tadi dan ayat yang ke-39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Roh Tuhan disebut-sebut oleh Firaun. Yang sebetulnya juga adalah seorang yang mungkin gak kenal sama Tuhannya Yusuf. Tapi roh Tuhan akhirnya disebut-sebut. Tuhan sendiri disebut-sebut. Dan Tuhan dipermuliakan karena Yusuf yang bertanggung jawab. Saudaraku, kehidupan kita yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Kehidupan kita yang bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kehidupan kita yang bertanggung jawab dalam keluarga. Kehidupan kita yang bertanggung jawab di sekolah. Kehidupan kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Itu akan memuliakan Tuhan kita. Karena orang lain akan melihat apa yang kita kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan baik, hasil dari sebuah tanggung jawab yang kita kerjakan. Bukan dengan mengeluh, bukan dengan marah-marah, bukan dengan ngomel, apalagi mempersalahkan orang lain atau mensalahkan Tuhan bahkan. Tapi dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti apapun, terus kerjakan tanggung jawab kita. Terus kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab tidak dapat bertumbuh hanya karena didoakan saja, saudara. Tapi tanggung jawab itu perlu dilatih. Karena tanggung jawab adalah sebuah kemampuan. Perlu dilatih. Mari latih diri kita bersama-sama. Dalam tanggung jawab yang kecil. Kalau kita dipercayakan tanggung jawab, anak-anak di rumah dipercayakan sebuah tanggung jawab. Di rumah, tanggung jawabmu adalah cuci piring habis makan. Lakukan itu dengan setia. Jangan ngomel, jangan marah-marah. Lakukan dengan setia. Kalau tanggung jawabmu adalah beresin tempat tidurmu, anak-anak, ayo beresin tempat tidurmu dengan setia. Karena kesetiaan yang kecil, pekerjaan yang kamu lakukan dengan setia, walaupun pekerjaannya kecil, itu akan membawamu kepada sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Dan tanggung jawab yang lebih besar otomatis akan menghasilkan honor, penghormatan, upah, promosi yang jauh lebih besar. Jadi mari latih hal-hal kecil, saudara, dengan semua kepercayaan yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan katakan barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan dipercayakan perkara yang besar. Dan saya yakin ini juga implikasinya sama. Barang siapa bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil, maka ia akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Dan kalau tanggung jawabnya menjadi lebih besar, otomatis penghormatan yang ia akan terima
juga akan menjadi lebih besar. Akan menjadi man of honor. Saudara, biar firman Tuhan pada pagi hari ini, perenungan ini akan membawa kita dan menolong kita untuk membangun hidup kita menjadi orang-orang yang terhormat. Kita tidak akan mencari hormat tentu saja. Jangan cari-cari hormat dari siapapun. Tetapi hiduplah dengan nilai-nilai yang benar sehingga kita menjadi terhormat. Lakukan firman Tuhan dengan cara yang benar. Lakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan tanggung jawab yang tinggi. Maka otomatis kita akan menerima penghormatan tersebut. Jadi saya percaya bahwa Tuhan menghormati orang yang bisa menghormati atau bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tuhan menghormati orang-orang yang bisa bertanggung jawab di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan menghormati orang-orang yang bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan menghormati orang-orang yang bisa bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadi apa saja yang kita kerjakan, mari kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan yakinlah, percayalah firman Tuhan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kehormatan akan mengikuti kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang disebut dengan man of honor. Lakukan tanggung jawab saudara dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkati kita. Mari tundukkan kepala sebentar dan kita akan berdoa mempersiapkan hati kita untuk perjamuan suci juga yang akan kita ambil pada pagi hari ini bersama-sama. Dan sementara saudara tundukkan kepala saudara, saya mau kita sama-sama membuat sebuah komitmen pada pagi hari ini. Kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, apa yang saudara dengar, apa yang saudara pelajari, apa yang saudara dapatkan, mari lembutkan hati kita sama-sama. Dan katakan kepada Tuhan, aku mau komitmen Tuhan. Aku mau menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Aku mau menjadi orang yang menjadi suami yang lebih bertanggung jawab. Menjadi istri yang lebih bertanggung jawab. Menjadi seorang pelajar yang lebih bertanggung jawab. Menjadi seorang karyawan mungkin yang lebih bertanggung jawab. Menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih bertanggung jawab. Ajar aku Tuhan dan aku mau melatih diriku. Kalau saudara mau membuat sebuah komitmen seperti ini bersama dengan saya, mari kita angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri kita di dada kita dan katakan, Tuhan, ini aku udah dengar firman Tuhan dan aku mau mempraktekkannya. Aku mau melakukannya. Aku mau melatih diriku Tuhan supaya aku bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Supaya aku bisa menjadi orang-orang yang betul-betul melakukan tugas-tugas pekerjaanku dengan penuh tanggung jawab. Sebesar apapun pekerjaan tersebut, aku akan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebab aku percaya ketika ini menjadi karakterku, menjadi sikap hatiku, maka kehidupanku akan menjadi kehidupan yang terhormat, memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya yakin saudara sudah mempersiapkan roti dan air anggur di rumah saudara masing-masing. Dan pada pagi hari ini seperti biasa di awal bulan kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di hadapan saya sudah ada roti yang melambangkan tubuh Yesus dan air anggur yang melambangkan darah Yesus. Nah, saya percaya saudara juga sudah mempersiapkannya. Dan roti ini adalah melambangkan tubuhnya. Tubuh Yesus yang dibagikan kepada semua orang yang mau datang kepadanya. Dan dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati untuk menebus kesalahan kita. Tubuhnya dipecahkan saudara. Dan dibagikan kepada setiap orang yang mau percaya. Sekali lagi, roti ini hanya lambang dari tubuh Yesus. Gak ada kuasa apapun di dalam roti ini. Karena ini adalah roti biasa yang kita makan setiap hari. Tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah berkorban buat kita, mati buat kita, dan mempersembahkan tubuhnya buat kita, memecah-mecahkan tubuhnya buat kita, maka kita juga akan percaya dan kita juga akan hidup sesuai dengan apa yang kita percaya. Bahwa kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita menjadi bagian dari tubuhnya dan Dia adalah menjadi bagian juga di dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya mau mengajak saudara mengangkat roti yang melambangkan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan buat kita. Dan waktu kita mengambil roti ini, percaya bahwa Yesus sudah mati menebus dosa-dosa saya.
Dan waktu kita makan dalam nama Tuhan Yesus, percaya dan yakinlah bahwa Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Dan Dia akan menolong kita untuk melakukan semua yang Dia firmankan buat kita, sehingga hidup kita semakin disempurnakan di dalam Dia. Bapak, terima kasih buat roti ini yang melambangkan tubuh-Mu. Kami berdoa dan kami minta kepadamu biar waktu kami makan ini, kami menyatu dengan Engkau. Hati, pikiran, roh, jiwa kami menyatu dengan hati, roh, pikiran, dan jiwa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memakan roti ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan makan dengan cinta, hormat, dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara sudah memegang air. Kalau saya memegang air anggur. Dan mungkin saudara memegang air yang lain. Tetapi percayalah sekali lagi bahwa ini hanya lambang. Lambang dari darahnya Yesus. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati juga buat kita. Yang mencurahkan darahnya buat kita. Untuk penebusan dosa-dosa kita. Dan sekaligus dikatakan karena bilur-bilurnya dia mengeluarkan darah. Dan bilur-bilurnya itulah, luka-lukanya itulah, kesakitannya itulah yang membuat sakitmu dan sakit saya menjadi sembuh. Sekali lagi air anggur ini atau air yang saudara pegang di tangan saudara tidak punya kuasa apapun karena ini air anggur biasa atau air biasa. Tetapi waktu kita percaya kepada firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan di dalam diri kita, maka pada saat itulah apa yang kita percaya dari firman-Nya akan menjadi bagian juga dari kita. Nah, mari kita mengangkat air anggur yang melambangkan darahnya atau air yang saudara pegang di tangan saudara yang melambangkan darah Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih buat darah-Mu yang sudah dicurahkan buat kami. Kami mengucap syukur karena oleh darah-Mu kami ditebus dari dosa-dosa kami. Karena oleh darah-Mu juga Tuhan, kami disucikan dari semua dosa-dosa kami. Dan kami mengucap syukur oleh bilur-bilur-Mu yang mengeluarkan darah itu. Kami disembuhkan dari sakit penyakit kami, dari semua dosa dan kesalahan kami. Dan waktu kami mau minum air anggur ini Tuhan, kami juga mau percaya dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa waktu kami minum, kami akan menjadi sedarah dengan Yesus. Menjadi saudaranya Yesus. Sehingga semua berkat Allah melalui Yesus Kristus akan menjadi bagian kami juga. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Mari kita akan minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cinta, hormat, dan takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama sekali lagi datang pada Tuhan. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur buat perjamuan pada pagi hari ini. Dan sekaligus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Yang boleh kami renungkan bersama-sama. Dan juga perjamuan suci yang boleh kami ingat bersama-sama mengenai korban dan kebaikan Tuhan serta cinta kasihnya Tuhan buat kami. Terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Sampai dengan hari ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang melihat kondisi yang ada sekarang ini akibat dari COVID-19 dengan begitu banyak orang-orang yang mungkin sedang mengalami begitu kesulitan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah mereka, dalam semua yang mereka kerjakan. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan sekali lagi biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal manusia dicurahkan di atas bangsa ini Tuhan. Dan biar kami sebagai gereja Tuhan bisa menjadi gereja yang menyampaikan pesan baiknya Tuhan. Menyampaikan pesan iman, menyampaikan pesan pengharapan, menyampaikan pesan keselamatan, menyampaikan pesan sukacita Tuhan. Di tengah-tengah memang ada begitu banyak berita-berita yang membuat tidak bersuka cita. Kami mohon kepadamu sekali lagi, biar bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan. Semua orang-orang yang bekerja, semua orang-orang yang melakukan tugas-tugas mereka sampai dengan hari ini walaupun dalam keterbatasan. Kami percaya Tuhan juga akan menguatkan mereka semua. Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, gereja, hamba-hamba-Mu juga yang melayani, yang ada di dalam ibadah-ibadah online dimanapun saat ini kami berada. Mungkin masih bekerja di rumah, yang masih belajar di rumah. Kami juga mohon kekuatan daripada Tuhan terus ada di atas kami. Kami percaya waktu kami hidup di dalam Engkau, dalam kebenaran-Mu,
dalam masa-masa sulit seperti ini sekalipun Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tetap ada di dalam kami. Karena kami hidup di dalam firman dan kebenaran firman Tuhan. Dan kami gak mau mengeluh, kami mau mengucap syukur dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih buat waktu yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan tetap akan menjagai kami, tetap akan melindungi kami dengan firman dan kekuatan-Mu, sehingga kami tetap akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih buat hari ini. Sekali kami mengucap syukur dan kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Saudara mengangkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Dia datang kedua kali menjemput kita semua dan kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus berkati saudara. Tetap semangat, tetap ada dalam keadaan sehat, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.